Ikan torsoro adalah ikan yang mempunyai beberapa keunggulan dikaitkan dengan penamaan, mitos, tekstur, kandungan nutrasitikal, dan harga. Ikan torsoro mempunyai sejarah tersendiri di dalam perkembangannya. Pada zaman Hindia Belanda, ikan ini dikenal sebagai Java salmon. Ikan ini mempunyai nama lain yaitu ikan dewa di daerah Kacra, Jawa Barat, ikan semah di daerah Sumatera Selatan dan Jambi, ikan garing di daerah Sumatera Barat, dan ikan jurung di daerah Aceh. Di Jawa Barat, ikan ini dikaitkan dengan mitos tentara Prabu Siliwangi. Sedangkan di daerah Sumatera, seringkali ikan ini disajikan dalam acara adat sebagai seserahan dalam acara perkawinan. Sedangkan orang Tionghoa mempunyai mitos membawa hoki dan panjang umur bila mana memelihara ikan torsoro ini. Ikan torsoro disukai masyarakat karena tekstur dagingnya. Selain itu, ikan ini mempunyai kandungan albumin yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan baku obat yang digunakan dalam penyembuhan pasca operasi. Ikan dewa mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga dapat dimasukkan ke dalam golongan ikan konsumsi eksklusif. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih pembenihan dan pembesaran ikan dewa, marilah kita simak pembahasan pada video berikut ini. Pembenihan ikan dewa. Nah, salah satu faktor utama dalam proses pemijahan yaitu ketersediaan induk yang matang gonad. Nah, agar indukan yang matang gonad perlu dilakukan manajemen induk meliputi manipulasi kolam, penanganan adaptasi, observasi perkembangan gonad, dan pemilihan indukan yang matang. Nah, untuk ukuran induk ikan dewa yaitu ikan jantan berukuran 300 gram, sedangkan untuk ikan betina berukuran lebih dari 700 gram. Nah, langkah yang pertama yaitu pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk itu dilakukan di kolam atau bisa juga dipelihara di KJA dengan padat tebar 3-5 ekor per meter kubik. Dengan perbandingannya yaitu 1 jantan dan 2 betina yang dipelihara secara bersamaan. Dan pemberian pakan yang dilakukan menggunakan pakan buatan dengan kadar protein 28-30% dan kadar lemak 7%. Nah, frekuensi pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Yang kedua yaitu manipulasi kolam pematangan induk. Pemeliharaan induk ikan dewa, kolam yang kondisi lingkungannya disesuaikan seperti habitat aslinya. Konstruksi kolam mempunyai fungsi ganda. Selain tempat pematangan gonad, juga berfungsi sebagai tempat pemijahan alami ikan dewa. Nah, yang ketiga yaitu observasi perkembangan gonad dan pemilihan induk matang. Nah, ciri-cirinya yaitu warna sirip anal. Dari yang pertamanya berwarna gelap, lalu kemudian menjadi cerah hijau kebiruan. Nah, bentuk lubang kelamin betina dan bentuk perut yang lebih buncit. Untuk memastikan kematangan gonad yaitu dengan mengukur telur menggunakan kateter yang dimasukkan melalui lubang kelamin. Pengamatan telur hasil kanulasi dapat digunakan sebagai pedoman. Ciri telur sudah matang dan siap dilakukan pemijahan apabila ukurannya seragam. Nah, diameternya itu berkisar antara 2,7 sampai 3,0 mm. 4. Pemijahan. Proses pemijahan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pemijahan semi buatan dan pemijahan buatan. Tetapi yang lebih sering dilakukan adalah pemijahan buatan. Kegiatan pemijahan meliputi pemilihan induk siap suntik, penyuntikan hormon, pengumpulan sperma, stripping induk betina, fertilisasi atau pembuahan, aktivasi, dan 5. Inkubasi telur. Telur ikan dewa mempunyai sifat tidak lengket dan tenggelam di dasar. Telur yang telah dibuahi dibersihkan dari kotoran, selanjutnya ditetaskan dalam akuarium yang dilengkapi aerasi dengan cara disebar merata di dasar akuarium dan tidak bertumpuk dengan kepadatan 12.000 butir per meter persegi. Pemeliharaan larva dan pos larva. Larva yang telah habis sioksak dipelihara di akuarium dengan kepadatan 10.000 ekor meter persegi. Pemberian pakan alami berupa Naupli artemia selama 5-7 hari. Secara keseluruhan, pemeliharaan larva berlangsung selama 20-21 hari atau sampai benih mencapai ukuran 1,5-2 cm.
benih yang dihasilkan siap untuk dipelihara pada pemeliharaan selanjutnya. Nah, tahap yang kedua adalah pendederan. Pendederan merupakan aktivitas produksi benih ikan dewa mulai dari proses penyiapan kolam pemeliharaan sampai menghasilkan benih ikan dewa dengan ukuran tertentu dalam waktu pemeliharaan tertentu. Nah, selama pemeliharaan ikan ini, pemberian pakan dilakukan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu. Proses pendederannya terbagi menjadi dua, yaitu proses pendederan 1 dan proses pendederan 2, di mana proses pendederan 1 ini menghasilkan benih dengan ukuran 5-8 cm, dan untuk pendederan kedua itu benih yang dihasilkan ukuran 15-17 cm atau dengan bobot 40-50 gram per ekor. Pembesaran ikan merupakan salah satu tahapan kegiatan budidaya untuk menghasilkan ikan ukuran konsumsi. Pada kegiatan pembesaran ikan dewa, dibagi dalam 2 segmentasi pembesaran. Kegiatan pembesaran 1 terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pemeliharaan dan tahap panen. Tahap pemeliharaan aktivitasnya dimulai dari persiapan benih. Benih yang ditebar biasanya mempunyai ukuran seragam, yaitu ukuran 15-17 cm. Ikan ditebar ke dalam kolam tembok dengan padat tebar 7-8 ekor per meter persegi atau sekitar 1.500 per kolam. Ikan diberikan pakan jenis pelet dengan diameter 2 mm dan kandungan protein sebesar 30%. Benih ikan dipelihara selama 12 bulan hingga nanti akan mencapai bobot 200-250 gram. Tahap selanjutnya adalah panen ikan, dimulai dari pemuasan ikan terlebih dahulu. Ikan dipuasakan dengan cara tidak diberi pakan selama 24 jam sebelum dilakukan panen. Pemanenan dilakukan secara bertahap, yaitu melalui penjarangan. Penjarangan, ikan ditangkap melalui jaring sampai ikan yang di kolam tersisa sedikit. Kemudian ikan dipanen total dengan cara mengeringkan kolam. Ikan yang sudah dipanen ditampung ke dalam bak aliran deras, kemudian diukur untuk mengetahui panjang dan bobotnya, kemudian dihitung jumlah ikan yang dipanen. Untuk kegiatan pembesaran 2, kegiatan pembesaran 2 ini merupakan pemeliharaan ikan dari ukuran tertentu yang ditebar hingga mencapai ukuran konsumsi yang diharapkan. Umumnya yaitu berukuran 800-1.000 gram per ekor. Kegiatan pembesaran 2 ini dapat dilakukan melalui 2 sistem. Sistem yang pertama adalah sistem semi-intensif di kolam tenang, dan sistem yang kedua adalah sistem intensif di kolam deras. Pemeliharaan sistem semi-intensif di kolam air tenang. Pemeliharaan di kolam tanah dengan aliran air sedang dapat mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan dewa sampai 2,5 kg per meter persegi dengan padat tebar 200 gram per ekor. Dapat dipelihara ikan 3 ekor per meter persegi. Setelah bobot rata-rata dirasa cukup, maka dilakukan pemanenan. Pemanenan dilakukan secara total dalam 1 petak. Sebelum pemanenan, ikan dipuasakan terlebih dahulu selama 1 hari. Hal ini bertujuan agar ikan tidak banyak mengeluarkan kotoran pada saat pengangkutan. Pada kondisi yang baik, ikan dewa bisa mencapai bobot 800 gram sampai dengan 1 kg selama masa pemeliharaan 12 bulan. Pemeliharaan dan pembesaran ikan dewa menghasilkan tonase akhir 20-25% dari total seluruh pakan selama pemeliharaan ditambah dengan bobot awal. Pemeliharaan dan pembesaran dalam kolam air deras. Kolam air deras merupakan kolam yang airnya mengalir secara terus-menerus dalam jumlah tertentu. Air yang masuk ke dalam kolam dengan aliran deras dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung wadah dan menunjang pertumbuhan ikan. Konstruksi yang baik untuk digunakan pada pembesaran ikan dewa secara intensif dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kapasitas produksi kolam air deras mencapai 15-20 kg per meter kubik. Pakan yang diberikan berupa pelet dengan kandungan protein 26-28% dengan dosis 2-3% dari bobot total ikan per hari. Frekuensi pemberian pakan dilakukan secara 3 kali sehari. Dengan berpatokan pada dosis tersebut, bobot pakan per hari dapat berubah seiring dengan pertumbuhan ikan. Besarnya pertumbuhan ikan dapat diketahui dari teknik sampling yang dilakukan 2 pekan sekali. Besaran ikan dewa dilakukan selama 12 bulan untuk mencapai bobot konsumsi atau bobot yang diinginkan dengan ukuran 800 gram sampai dengan 1 kg dengan mortalitas yang relatif rendah.